Selamat malam semua. Hari ini kita belajar paket 6 fisika. Ya, suara saya kedengaran? Kita mulai pelajarannya. Are you ready, my student? Mulai ya. Ready? Oke. Nah, kita sekarang belajar mengenai fisika SMA kelas 10 semester 2. Welcome to fisik semester 2. Gimana nih hasil fisikanya? Memuaskan bukan? Memuaskan ya, rata-rata 90 semua ya, semester 1 ya, lewat dari passing grade. Nah, saya bangga juga karena masing-masing bisa ngerjain fisikanya kemarin dengan baik, meskipun ada yang remedial tapi remedialnya baik. Oke ya. Nah, sekarang paket 6 yang kita pelajari itu apa Mbak? Yaitu mengenai alat optik. Alat optik. Backgroundnya sengaja saya buat untuk gaya-gaya Facebook biar agak keren dikit. Ya. Nah, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu menganalisis alat-alat optik dan menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nah, ya, alat-alat optik itu apa-apa aja Kak Karoni. Yang pertama itu yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mata. Mata itu merupakan alat optik anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama mata, kemudian yang kedua loop. Pernah lihat loop Mbak? Ada yang pernah lihat loop? Waktu SD gunakan loop untuk menghidupkan api. Ada yang pernah? Pernah ya, Mbak Saryanti. Bagus. Pernah ya. Berarti masa kecilnya penuh dengan eksperimen gitu ya kan. Nah ya, loop. Kemudian kalau loop itu dia berbentuk cembung atau cekung. Ada yang tahu? Ayo, cembung atau cekung, dia diperbesar atau diperkecil? Ada yang tahu bentuk dari loop, bentuk cermin loop? Ya, cembung atau cekung? Ya, cembung. Bener banget Mbak Siti Muslihatul. Ya, bagus Mbak Saryanti, cembung. Ya, Mas Oni juga bilang cembung. Good. Nah, kalau kita menggunakan loop berarti dia diperbesarkan bentuk dari loop Mbak Tri. Nah, bentuk loop cembung kan? Mas Oni. Ya, jadi diperbesar nih. Jadi kalau ingin lihat cewek cantik atau enggak, atau cowok ganteng atau enggak, langsung aja pakai kaca pembesar. Cantik atau enggak dia, cakep atau enggak, ya kan? Kalau pakai loop ada guna juga untuk loop. Mbak Oni, oh Mbak Oni, Oni saya oke, yuk ya Mbak Titi. Nah, yang kemudian yang ketiga itu adalah mikroskop. Fungsi dari mikroskop itu adalah untuk melihat benda-benda yang paling kecil. Contohnya apa? Ada yang tahu? Benda-benda yang sangat kecil. Pernah nggak belajar waktu SD kita belajar IPA? Ada yang tahu nggak jawaban? Mikroskop itu untuk apa digunakan? Iya, bakteri. Mbak Siti Muslihatul. Ada yang lain lagi selain bakteri? Ada yang pernah lihat nggak? Misalnya sampel apa gitu? Ya, ada yang lain selain dari bakteri bisa kita lihat dari mikroskop. Ya, di SMP belajar bakteri juga. Good. Oke, berarti bisa melihat bakteri. Bakteri itu dia merupakan makhluk hidup bersel satu. Itu nanti untuk pelajaran biologi lah ya. Kalau di fisika kita pelajari alatnya aja. Ya. Nah, mikroskop. Kemudian yang keempat adalah teropong. Nah, ayo, siapa yang pernah meneropongi hati cowoknya? Pengen dapat teropong? Tapi pernah meneropongi hati cowoknya atau hati ceweknya nih, hati pacarnya gitu ya?
Hujan hati, meneropong bintang. Yakin Mbak Twiti pernah neropong bintang nih? Ya, bisa juga sih meneropong bintang, benar-benar. Atau teropong untuk meneropong sesuatu dari yang jauh begitu. Contohnya gini, kalau kita pernah nonton film perang, ada yang pernah nonton film barat action, ya kita pasti pernah lihat ini kan, teropong yang ini pasti pernah dong lihat ininya, benda angkasa. Aduh Mbak Twiti itu beda lagi. Kalau benda angkasa dia biasanya menggunakan teleskop. Ya, jadi teropong digunakan untuk melihat sesuatu yang jauh dari posisi kita yang semula. Misalnya jarak sekian 200 meter atau jarak sekitar 300 meter bisa dijangkau oleh teropong. Kalau misalnya kapal laut juga menggunakan teropong, ada juga bisa menggunakan teropong. Oke, ya ada pertanyaan sampai di sini? Udah cukup jelas ya kegunaan dari mata, loop, mikroskop, sama teropong. Nah, ini bagian-bagian mata, cuman hanya kita baca, hanya kita ketahui sekilas saja. Apa itu Mbak? Bagian mata, bagian-bagian mata. Ini piretroid gel. Nah, dia untuk berfungsi untuk memberikan cairan kepada mata. Ini namanya optik nerve, ini makula. Nah, ada juga retina mata. Ayo Mbak, aku tanya dulu nih Mbak sama Mbak-mbak ini. Fungsi dari retina mata itu apa? Dia untuk memperbesar dan memperkecil akomodasi mata. Itu fungsi dari retina, memperbesar dan memperkecil mata. Nah, pupil itu yang berwarna, pupil yang paling yang nampaknya kecil dari mata kita, ini pupil. Nah, ini kan ada kan, ini mata nih, ini bagian dari mata yang paling besar. Jadi mata kita itu jangan pikir kecil, mata kita itu sebesar sebesar biji jengkol. Ada yang tahu nggak biji jengkol? Pernah makan jengkol kan? Jadi selama ini kita pikir mata kita itu kecil kan, tapi enggak. Sebenarnya mata itu sangat bisa dikatakan termasuk organ yang besar, ya. Nah, kalau tahu jengkol seperti itulah kira-kira, sebesar itulah mata kita. Nah, kalau misalnya ada orang bule, oh Mbak Titi suka jengkol, Ocha suka jengkol, Mas Ocha suka jengkol nih, kata Mas Mbak Titi. Ya, sebenarnya. Nah, kita pernah lihat kan orang bule itu matanya warna biru, warna kuning, atau dia warna, ada juga iris mata yang warna merah, hijau, ya masing-masing. Ada nggak yang pernah ketemu mata bule entah warna biru atau warna hijau gitu? Ada, pasti pernah jumpa ya. Nah, itulah yang disebut iris mata. Iris mata inilah yang memberikan warna pada mata kita sesuai dengan ras. Jadi ras itu kan banyak. Oh, pernah Mbak Taryanti pernah lihat ganteng nggak Mbak? Oh, mata orang Inggris tuh. Mbak Twiti punya pengalaman sama orang Inggris nih. Cakep banget ya Mbak Taryanti. Bisa kenalan dong gitu ya. Ini pakai kontak lens Kak. Ya itu beda ya Mbak ya, pakai kontak lens. Kalau iris dia itu memang warna asli dari mata kita sendiri. Kalau kebanyakan orang Indonesia, yuk, yang di sini Mbak Sri Muji ada nggak ya? Mbak Sri Muji, aku mau nanya nih, Mbak Sri Muji warna matanya apa? Iris matanya warna apa? Iya, Mbak Sri Muji. Iris matanya warna apa? Coba dilihat dulu. Ada kaca nggak di situ? Ya, Mbak Saryanti, warna matanya warna apa? Mbak Titi juga nih. Mbak Sri asli Kediri Kak. Oh, asli Kediri. Jadi kalau iris matanya warna apa nih? Orang Indonesia biasanya identik dengan iris mata berwarna coklat kehitaman, warna hitam atau di warna coklat terang. Iya rata-rata. Iya Mbak Erni warna matanya warna coklat. Oh, Mbak Sri Muji coklat. Yuk, saya hitam bulat gerhana bulan.
ada ya warna hitam bulat gerhana bulannya. Kalau gerhana bulan setahu saya warnanya warna oranye mana Mbak? Oke Mbak Siti nggak apa-apa lah. Haha. Iya Mas Oni. Mas Oni ada aja deh. Yuk lanjut ya. Nah kalau lens itu berada di belakang pupil. Dan kornea ini dia bagian-bagian mata, tapi kita nggak terlalu detail untuk menjelaskannya karena kita hanya mengenal beberapa saja yang paling penting. Yuk. Nah di sini udah ada kan bagian-bagian mata. Kornea itu berfungsi sebagai lapisan pelindung lensa mata, aqueous humor. Nah aqueous humor itu yang mana tadi kan? Ini yang ada di touchscreen. Aqueous humor, aqueous berarti ada air. Ya. Lensa mata berfungsi aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk mata menuju lensa mata. Lensa mata berfungsi membentuk bayangan benda yang dilihat oleh mata dan ditempatkan di retina. Nah, seperti yang saya bilang tadi, iris berfungsi memberi warna pada mata. Oke. Pupil berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang mengenai mata. Retina berfungsi sebagai apa Kak? Berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan. Itu deh ya. Oke, ini udah cukup jelas saya paparkan di sini ya Mbak teman Mas. Nah, daya akomodasi mata. Jadi daya akomodasi mata itu apa Kak Karoni? Adalah kemampuan menebal dan menipis lensa mata agar menghasilkan bayangan yang selalu jatuh tepat di retina. Jadi kalau misalnya ini Mbak, ada yang udah pakai kacamata atau belum? Di sini. Ada yang sudah rabun jauh atau rabun dekat? Kalau rabun dekat, aduh, saya nggak tahu deh. Fokus ke depan Kak, ke depannya Kak. Ada minus Kak. Nah, kalau minus pakai lensa apa Mbak Siti Muslihatun? Oh iya, Mbak Saryanti matanya masih sehat yo. Masih terang. Iya Mbak, bagus kan Mbak Titi. Oke, jadi kalau misalnya minus, saya mau tanya nih sebelum kita lanjut, kalau misalnya dia rabun jauh, dia gunakan lensa apa? Cekung atau sembung? Atau ada juga yang silindris. Tahu silindris? Dia nggak bisa melihat titik-titik, apalagi titik-titik cinta. Iya, Mbak Siti Muslihatun benar. Kalau kita mempunyai rabun jauh atau bisa dikatakan mata kita minus, kita biasa menggunakan lensa cekung. Oh, Mbak Siti juga silinder ya. Oke, biasanya itu pakai kacamata khusus ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Itu merupakan salah satu penyakit mata yang paling langka, tapi juga bisa diatasi. Berarti kalau Mbak Siti silinder, biasanya kalau silindris dia itu melihat titik dan garis-garis itu susah membedakan garis-garis kecil dengan titik-titik kecil ya Mbak, benar nggak Mbak? Karena setahu saya seperti itu, karena ada beberapa dulu teman saya waktu sekolah dia juga penderita silindris, tapi masih bisa diatasi kok. Ya, benar. Oke, nah ini ada gambar. Ini contohnya Mas Oni nih ya. Mas Oni bisa dipinjam bentar namanya Mas Oni. Mohon izin Mas Unita, Ocha oh Mas Saryono, Mbak Oni, aduh saya salah terus nih, Mas Saryono atau Mas Ocha, pinjam dulu ya namanya. Nah ini contohnya Mas Ocha nih. Nah di sini siapalah kita bilangnya, saya di misalnya nih Mbak Twiti boleh ya, ini Mbak Twiti. Nah karena dilihat di Mas Ocha-nya ganteng nih, contohnya nah ya kan, dia berakomodasi. Mata kita kalau sesuatu melihat bayangan, dia akan berakomodasi dengan jelas. Iya Mas Ocha, nggak apa-apa ya Mas Ocha. Nah Mbak Twiti lihat Mas Ocha, wah ganteng gitu ya kan. Nah apa yang dilihat dari mata, yaitu kemampuan menebal
dan menipis lensa mata agar menghasilkan bayangan yang selalu jatuh tepat di retina. Kalau tidak jatuh tepat di retina, berarti mata kita sudah mengalami gangguan. Gangguannya tadi seperti rabun jauh, rabun dekat, atau juga bisa dikatakan dua rangkap. Dia menderita rabun jauh dan rabun dekat, biasanya itu diderita oleh manula. Nah, sudah cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Tunggu sebentar. Oke Mbak, lagi ada transparan.